Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah pada kesempatan kali ini. Sebetulnya saya beserta Bapak Ahmad Syaifullah Hadias akan menyampaikan tentang literasi demokrasi yang sedianya bulan November kemarin kami telah mengikuti pelatihan tentang literasi demokrasi dengan buku bacaan terbuku yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin yang terbesit dalam pikiran kita bahwasanya baru-baru ini ada istilah literasi dan demokrasi. Sebetulnya ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kami. Namun bagi beberapa orang hanya sekedar tahu saja mungkin ya, literasi itu apa, demokrasi itu apa. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan tentang literasi, dan nanti yang kedua demokrasi akan disampaikan oleh Pak Syaifullah. Bapak Ibu, pembahasan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan lingkungan belajar yang kaya literasi. Jadi karena beberapa bulan yang lalu hanya saya dengan Pak Syaiful saja, maka untuk kali ini kami akan menyampaikan secara garis besar kepada Bapak Ibu sekalian tentang literasi dan numerasi. Nah, yang mana kita telah mendapatkan buku bacaan tertentu. Nah, di situ banyak sekali hal-hal yang perlu kita sampaikan, perlu kita utarakan kepada siswa-siswi kita terkait dengan buku bacaan tertentu. Dan buku bacaan tertentu di sini tujuannya ingin meningkatkan literasi dan numerasi anak kita. Nah, ini adalah konsep literasi yang pertama. Mungkin literasi itu yang kita ketahui awalnya hanya membaca saja. Mungkin yang kita ketahui sebelumnya, literasi itu membaca. Literasi itu hanya kita memberikan bacaan saja kepada anak. Kalau tidak membaca berarti bukan literasi. Nah, namun tidak. Pada waktu itu kami juga beranggapan seperti itu, bahwa literasi itu hanya membaca saja, kemampuan membaca saja yang harus kita terapkan, yang harus kita sampaikan kepada anak-anak, yang harus kita biasakan. Namun pada konsep literasi yang sebenarnya adalah itu kemampuan membaca dan menulis, tetapi kemampuan bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tapi memahami, menganalisis, kemudian merefleksikan informasi dalam teks. Jadi apa-apa yang kita dapatkan itu termasuk literasi. Dan ketika kita mengolahnya dalam pikiran kita untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu juga literasi. Nah, di sini disebutkan bahwa membuat koneksi antar informasi. Jadi misalkan kita ngobrol dengan anak-anak, tadi malam ada kejadian apa? Misal banjir. Banjirnya gimana? Jam berapa? Apa yang terjadi? Itu termasuk literasi. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi kemampuan memahami ketika ada informasi, mengolah informasi yang kita dapatkan, menganalisis, kemudian merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kenyataan kita. Itu adalah literasi. Jadi bagaimana kita untuk sekarang ini memberikan pemahaman ini, atau kita mentransformasi pemahaman ini kepada siswa. Jadi bahwasanya literasi itu hanya membaca saja dan tidak hanya menulis saja, tapi lebih pada kemampuan mengolah atau memahami, menganalisis dan merefleksikan informasi yang kita dapatkan. Nah, fokus pada program minggu saat ini adalah mengembangkan literasi sebagai kecakapan berpikir. Jadi bagaimana mampu berpikir anak-anak
pentingnya literasi di sini tidak lepas dari apa yang ada dari lingkungan, apa yang ada dari lingkungan sekitar. Seperti misalnya, dengan kita melihat gambar misalkan silsilah yang ada di Kepol ini, anak-anak memahami bahwa kakek itu ternyata rambutnya putih. Ini kan masuk literasi. Kenapa digambarkan putih? Karena kakek itu beranggapan sudah dalam pikiran kita tua. Orang putih. Oh ternyata perempuan itu atau ibu itu rambutnya panjang. Karena anak-anak mengetahui bahwa seorang perempuan itu identik dengan rambut panjang. Nah memahami hal seperti itu tidak literasi. Jadi, nah di sini kemampuan kembali lagi kemampuan. Nah, teks multimedia multimodal ini sangat penting dengan kaitannya pada literasi yang akan kita tingkatkan ke depannya. Apa sih teks multimodal itu? Teks multimodal itu menggabungkan lebih dari satu teks tulis. Contoh tadi ada gambar. Kalaupun itu tidak ada namanya, anak-anak ini bisa memahami bapaknya, kakeknya, ini ibunya. Anak kecil digambarkan dengan anak kecil. Nah itu teks multimodal. Lebih-lebih ada suara. Sekarang yang sangat gampang dipahami ketika anak memegang HP. Ketika anak memegang HP, di situ anak sudah sebetulnya berliterasi. Namun literasinya yang perlu kita perhatikan literasi yang sesuai dengan. Nah, seperti apa jenis-jenis teks multimodal itu ya seperti gambar melalui infografis, buku gambar. Jadi buku yang ada gambarnya kemudian ada tulisannya termasuk multimodal. Karena di situ ada gambar dan tulisan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang perlu kita tekankan kepada siswa kita. Terlebih kita yang sebagai guru memberikan yang sesuai dengan porsinya. Jadi tidak sembarang kita itu memberikan siswa kelas 1 misal buku bacaan yang sifatnya terlalu tinggi pada proses pemahaman terlalu tinggi. Nah kemudian buku bacaan yang tepat, buku atau bacaan yang tepat di sini. Yang pertama kriterianya ramah, cerdas dan sesuai jenjang. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa disesuaikan dengan jenjangnya. Kita sudah ada jenjang fase A, fase B, dan fase C. Nah, buku banyak buku yang diberikan oleh kementerian itu ada kode-kodenya, yang mana di situ sesuaikan dengan fase. Ada kode B1, ada C. Nah, ini sesuai dengan fase ini. Dan di situ isinya pun juga berbeda. Ketika kita membuka buku misalkan yang C di sini untuk kelas fase C. Fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Di situ di dalamnya sudah berupa teks-teks pemahaman. Yang mana teks itu contoh misalkan seperti kemarin bintis maka dari. Nah di situ bukan hanya sekedar tentang bintis maka, tetapi lebih ke arah bagaimana semangka itu bisa dimanfaatkan. Kemudian berbudidaya itu bagaimana? Nah di situ ada juga kemarin tentang rumah wortel. Rumah wortel ini mungkin sekiranya di situ ada gambarnya. Rumah banyak wortelnya. Nah ternyata di situ banyak cerita yang mengarahkan siswa-siswi itu untuk berpikir bagaimana supaya kita mendapatkan gizi dari tumbuhan, memanfaatkan lahan yang sempit. Nah, di situ memahami. Nah, di situ sebetulnya yang disebut dengan literasi. Kemudian jenis buku tidak hanya buku yang bermutu bacaan ini, juga buku pelajaran yang ada di kelas-kelas itu juga termasuk bacaan teks multimodal. Jadi intinya ada gambar, ada tulisan terpaduan pada itu. Nah, pelajaran membaca VS atau versus pemahaman bacaan di sini. Kalau kelas rendah mungkin kita tujuannya hanya pelajaran membaca.
Tapi pada kelas tinggi bukan hanya lancar saja, tapi harus pemahaman baca. Jadi apa ya? Makanya ada AMDK, AKM ya, di mana di situ banyak sekali mungkin dalam satu soal ada beberapa pernyataan yang perlu dipahami oleh siswa. Artinya ke sana. Nah, penting untuk dipahami bahwa belajar membaca itu tidak selalu menunjukkan pemahaman terhadap isi bacaan. Yang dimaksudkan siswa yang belajar membaca belum tentu paham isi bacaan. Jadi memang perlu kita kita selidiki lebih lanjut. Nah, ini paham tidak dengan apa yang dibaca. Karena ketika dia paham, dia pasti mampu untuk menjawab tentang isi bacaan. Seperti contoh, kalau di kelas saya itu Dika itu kalau suruh itu nggak bisa ya, nggak kelihatan. Tapi pengalaman dalam pertanyaan dia mampu. Jadi ditanyakan 5 kali 6 bisa. Dia pun dari mana 5 kali 6 saja belum. Dia menjawab enaknya 5. Ini sudah tahap pertama. Seperti itu. Nah, ini guru perlu membangun pemahaman peserta didik akan makna kata atau ujaran sambil terus melatih pelajaran membaca. Fasih membaca berarti memahami makna bacaan, baik secara literal maupun kontekstual. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Pertama, anak harus mampu belajar dulu bacanya. Jadi pemahaman bentuk arah dan bunyi dulu. Ya, kalau A, B sama A dibaca, B seperti itu di kelas rendah. Pemahaman bacaan itu lebih satu tingkat lagi memahami makna kata. Jadi mungkin makna perkata dulu yang perlu dipahami. Karena semakin banyak kosakata yang dimiliki anak, itu yang jelas dia semakin lebih memahami. Dan yang ketiga fasih membaca. Nah, fasih di sini kita ketika membaca cerita, fasih yang dikatakan fasih ini membaca cerita, karena kita kan terbawa seakan-akan kita berada dalam cerita tersebut. Nah, ini yang susah. Saya pun kadang kalau bercerita kepada anak-anak, kok kayak anak bosan, mungkin bukan ceritanya yang ulang kali, tapi gaya penyampaiannya. Pada suatu hari, misalnya pada suatu hari, si monyet naik pohon pisang. Nah, di sini permukaan pohon pisang itu karena apa? Kita ketika menyampaikan cerita itu harus dipersonalkan. Fokusnya data. Dan ketika ada pertanyaan, contoh ditanyakan tentang apa yang saya tahu di ada ini, tokohnya ini. Itu bentuk kalau kita sudah mampu menceritakan suatu cerita yang ada di situ. Seperti itu. Berikutnya literasi di semua mata pelajaran. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia saja. Mungkin dari kemarin-kemarinnya kita memahami bahwa literasi itu baca kaitannya dengan bahasa Indonesia saja. Kalau matematika nggak ada literasinya, nggak ada, karena dia tidak baca tidak. Nah, di sini contoh bahasa Indonesia itu gimana literasinya? Jadi strategi membaca, memahami teks. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa literasi itu kemampuan memahami. Kemudian matematika memahami soal cerita, data dan data visual. Data visual itu seperti diagram. Mungkin Bapak Ibu ketika ke suatu tempat ada grafik, bisa listening buku yang dibaca oleh sebuah hari Selasa ternyata ada tenaga. Membaca hal seperti ini juga termasuk literasi. Memahami soal cerita. Di dalam matematika itu kan ada soal cerita yang mana itu butuh pemahaman. Kadang sebetulnya soalnya itu mudah, tapi karena anak tidak memahami jadi susah.
beli tepung 1 kilo isi 200 gram dibuat kue. Ini kan sudah perpaduan antara kilo dan gram. Kalau anak-anak tidak memahami kok hanya 1 dikurangi 200, tidak mungkin karena tidak memahami. Tapi kalau kita lebih pada memberikan anak pemahaman, nah literasinya di sini dapatnya di dalam pembelajaran matematika. Dan yang ketiga IPA. Literasi itu juga ada dalam IPA. Misalnya membaca diagram tadi, laporan eksperimen. Nah dalam IPA itu biasanya ada penelitian, pengujian misalnya. Kemudian dalam IPA, IPAS ya sekarang ya, IPAS yang digabung dengan IPS dulu. Nah di situ perlu pemahaman juga. Kemudian ada denah misalnya, ada jarak dan denahnya mungkin dari antara kota di kota Semarang misalnya ke kota Jember. Butuh lagi pemahaman. Di sini dapatnya literasi. Nah ini harusnya ini pas jadi satu. Lanjutkan. Nah ini kemampuan membaca. Jadi asesmen itu apa ya, bentuk atau cara untuk melihat siswa sudah sejauh mana siswa tersebut. Nah ini asesmen kemampuan membaca. Jadi langkah pertama itu mengidentifikasi. Jadi mengenali kesulitan membaca peserta didik. Jadi anak-anak ini kadang-kadang kalau kelas 1 mungkin kelas 1 ini kan ada yang belum mengenal guru, ada yang sudah tahu dulu tapi merangkainya belum bisa. Nah di sini mengidentifikasi. Jadi masing-masing anak ini beda. Oh ada yang sudah belajar, ada yang masih mengidap perkataan, ada suku kata ini masih. Nah, ini mengidentifikasi kesulitan peserta didik. Yang kedua pemetaan. Pemetaan di sini kemampuan membacanya secara berkala. Secara berkala bisa targetnya dalam 1 minggu anak ini harus sudah bisa merangkai 2 suku kata, bola, mata, bisa 1 minggu itu harus dipetakan. Minggu-minggunya targetnya apa? Nah ini juga PR bagi kita untuk selalu mengontrol siswa ketika kita mengasesmen kemampuan membaca. Dan yang ketiga, perlunya bimbingan, perancang pendampingan yang tepat. Jadi kalau anak misalkan tidak bisa, di samping kita bimbing, di rumah kita bisa bantuan orang tua. Jadi dia berkesinambungan antara di sekolah dan di rumah. Perlunya bimbingan. Dan yang terakhir mengevaluasi. Jadi menilai perkembangan kemampuan membaca. Oh ternyata bulan kemarin anak ini masih belum bisa merangkai suku kata atau memahami kata yang pasti ini. Nah di bulan ini kok anak ini sudah mampu ketika diberi pertanyaan tentang soal cerita, anak ini sudah mampu. Itu. Dan yang berikutnya pelepasan tanggung jawab secara bertahap. Maksudnya pelepasan tanggung jawab secara bertahap itu anak tidak bisa langsung kita lepas. Ketika anak sudah paham, ini jangan langsung dilepas. Jadi harus bertahap. Yang pertama ini di sini maksud pemodelan guru itu mencontohkan contoh. Ketika kita bercerita menggunakan buku bacaan, mulai dari mimik wajah kita ketika bercerita, kalau senang itu seperti apa, kalau tertawa pemodelan, memberikan contoh. Kan nggak seru ketika bercerita intonasinya datar saja. Ada suatu hari pada zaman dahulu ada seekor kerang, nggak seru. Jadi kita memberikan pemodelan mungkin dengan neraka, dengan wajah yang sesuai dengan cerita. Nah, itu lebih memberikan makna lagi kepada siswa. Dan yang kedua, pelepasan tanggung pertama yang kedua yaitu praktek tertentu. Jadi guru dan siswa berlatih bersama. Jadi ketika kita memberikan contoh, anak dicoba juga, dicobakan apakah sesuai dengan apa
apa yang diceritakan. Dan yang berikutnya, tahapan yang berikutnya praktik kolaborasi. Jadi siswa berlatih dengan teman sekalian, kolaborasi. Guru ya berlatih saja. Jadi ini cara-cara bagaimana melakukan sebuah interaksi pada anak. Dan yang terakhir praktik sendiri. Jadi siswa menerapkan strategi sendiri. Karena kalau sudah ada terlatih, biasanya membuat gaya sendiri. Jadi membuat gerakan-gerakan sendiri. Yang kadang kita tidak terpikirkan. Untuk membahasakan. Yang berikutnya, bagaimana belajar baca lebih dari sekedar menggabungkan menipu. Nah, seperti yang sampaikan tadi, bukan hanya sekedar membaca atau menemukan huruf. Komponen apa saja? Komponen kemampuan membaca apa saja? Jadi kemudian apa namanya ya? Belajar membaca tidak hanya tentang menggabungkan bentuk atau bunyi dulu. Ada komponen kompleks yang mempengaruhi kemampuan membaca, termasuk kesadaran cetak, kemampuan kosakata, kemampuan bertutur, pengetahuan kata, pengetahuan struktur bahasa, nalar verbal, kesadaran pengetahuan fonik dan pengetahuan kata. Dan yang dimasukkan dasar komponen kemampuan membaca ada kesadaran cetak, ada kemampuan kosakata. Kemampuan kosakata ini sebanyak apa sih anak itu yang dimiliki? Kosakata apa saja yang dikuasai oleh anak tersebut? Kemampuan bertutur atau mengucapkan. Beda anak nanti beda mengucapkan. Nah disitulah serunya ketika kita bercerita. Kemudian keterampilan dasar literasi ada fonem, ada fonik, dan ada pengetahuan. Maksudnya berupa kata ini kita menyambungkan kata-kata itu, menyambungkan kata yang kita miliki dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang isu-isu yang hangat atau kemampuan kita yang dimiliki dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian aspek kognitifnya pengetahuan latar, kemampuan yang dia miliki, struktur bahasa, kadang ada yang cerita itu utuh sekali sehingga enak dengarnya. Ada yang bolak-balik cerita sampai tengah, kembali lagi ke awal. Ada yang kadang tidak dipahami ceritanya karena mungkin memang tidak terstruktur. Kemudian nalar verbal, jadi apa yang dia kuasai bisa dikembangkan penalaran. Nah ini Bapak Ibu tentang lingkungan kaya literasi. Seperti apa sih lingkungan kaya literasi itu? Mungkin pojok baca ini salah satu termasuk kaya literasi. Karena ketika kita masuk pojok baca di sini banyak tempelan-tempelan yang mana yang kaitannya dengan memicu kita untuk membaca. Melihat ke sana ada tulisan kejujuran adalah kunci kesuksesan. Nah, dengan seperti itu, anak-anak walaupun tidak mengapa-apa, pernah tahu setiap masuk di sini membaca ini dalam apa? Literasi. Kembali lagi memahami. Oh, ternyata kejujuran itu kesuksesan. Siapa tahu yang akan menjadi modal anak-anak bahwa kita harus jujur tanpa kita mengajarkan secara langsung. Oh, jujur itu sukses. Kemudian kayak literasi mungkin kalau kita pergi ke suatu tempat hanya ada simbol-simbol saja. Atau kita jalan di pinggir jalan ada lampu lalu lintas, ada S diberi silang. Ini kalau anak tidak terbiasa melihat itu tidak tahu itu artinya apa. Oh, dilarang stop. Ada juga P itu juga kemampuan komunikasi. Nah, mungkin kalau anak sini tidak kita ajarkan ketika pergi kemana, nggak tahu bahwa itu tidak boleh berhenti, bahwa itu tidak boleh pakai itu. Nggak tahu. Nah, seperti itu kemampuan memahami literasi. Kaya lingkungan kaya literasi. Mungkin kelas kita ada yang bersih masih ya, ada juga yang
di lingkungan masjid, misalnya di rumah musola, di situ diberi tulisan sandal dilepas. Nah, kadang ada orang sudah ada tulisannya tapi langsung masuk menggunakan sandal, bukan karena dia tidak baca, tetapi karena kebiasaan. Mungkin di rumahnya, musola di rumahnya tidak seperti itu, jadi sandal dipakai langsung aja. Padahal di situ ada tulisan. Nah, tetapi kalau orang literasi itu pasti orang mulai dulu. Ada nggak tulisannya sandal dilepas? Kalau nggak ada, kalau kita di tidak ada tulisannya, biasanya ada suci, berarti tidak boleh pakai sandal. Nah, di situ kita masih kembali lagi kepada literasi. Jadi memang luas sekali literasi, luas sekali. Nah, ini contoh-contoh lingkungannya kayak literasi. Kita bisa membuatnya. Contoh literasi yang ada di kamar, bisa di depan kelas atau kantor itu ada pohon sirsak. Kita bisa membuat bahasa ilmiahnya, misalnya sirsak itu bahasa ilmiahnya apa? Mungkin juga ditulis sejarahnya, bisa. Itu diberi tulisan menggunakan kertas atau dilaminating, kemudian ditempelkan itu. Secara tidak langsung anak itu akan berusaha membaca. Oh, ternyata sirsak itu nama latinnya. Tanpa kita memberi pengajaran. Oh, sirsak nama latinnya ini tidak. Tetapi kita yang menciptakan anak untuk terpancing membaca. Bunga-bunga yang ada di depan mungkin diberi pelan, ditanyakan, diberi nama latinnya. Ini juga literasi. Seperti itu. Maka dari itu banyak cara membuat siswa kita kaya literasi. Nah, lingkungan fisik kaya literasi. Lingkungan fisik kaya literasi itu mencakup seperti pojok belajar, perpustakaan, bahan kaya teks di seluruh area sekolah. Nah, ini yang dimaksudkan tadi. Jadi misalkan itu dikasih tulisan door pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab. Betul kita tidak menyuruh anak-anak untuk menghafalkan, tapi karena kelihatan setiap hari, oh itu betul. Gak usah sudah ngajar bahasa Inggris karena sudah tahu jendela apa. Dikasih tulisan itu. Saya teringat sekali ketika pergi ke suatu tempat, teman saya itu semua benda-benda yang ada di rumahnya itu diberi tulisan bahasa Inggris. Bisa juga dia kursi dikasih tulisan saya. Anak-anak walaupun tidak bisa bacanya, yang jelas tahu kalau cair itu kursi. Nah, gitu. Ini memacu anak-anak untuk membaca. Jadi bukan hanya membuka buku saja yang membaca. Kayak literasi, lingkungan kayak literasi. Diberi saja buku-buku apapun yang ada, diberi label. Contoh sederhana seperti literasi, lingkungan kayak literasi. Ini ada beberapa bagaimana idealnya pemandangan buku yang menarik. Pemandangan buku yang menarik. Jadi ditampilkan gambar-gambarnya. Jadi kalau menata buku jangan judul itu jangan ditutupi. Jadi akan memang isinya sedikit, tapi itu memotivasi anak untuk sekilas judulnya menarik, kita ambil itu dibaca. Pencahayaan sirkulasi udara yang baik. Nanti kalau di sini pencahayaannya sudah baik, sirkulasi udara juga kayak oksigen, nggak khawatir lah. Koleksi sesuai jenjang dan minat. Koleksi sesuai jenjang dan minat. Mungkin ini hanya sekedar ditata saja, dipajang saja, tapi tidak masih belum memilah-milah mana jenjang yang sesuai. Yang satu jenjang misalkan di sini jenjang C, semua bisa jenjang untuk B semua. Jadi anaknya itu bisa
tahu nanti diperbandingkannya di situ juga. Oh kalau B ini tulisannya sedikit, kalau yang C ini tulisannya banyak karena memang suka sedikit. Jadi seperti itu. Perpustakaan sekolah kalau kita tidak punya, mungkin nanti kita punya sumber belajar bermakna oleh siswa ini tidak sama, artinya sama. Jadi dalam penyusunan buku, tabel belajar atau perpus itu harus terlihat dulu. Dan bahan kayak teks, poster infografis, seperti itu kan poster infografis, karya peserta didik misalkan kita juga tampilkan banyak sekali sih di kelas mungkin kalau di depan. Kemudian pajangan di seluruh area sekolah ini penting karena anak-anak itu mesti baca. Ajaran-ajaran baca. Kesana ada baca baca. Gitu. Jadi apa? Biasakan anak. Ketika ada informasi baru lah. Dan nanti itu kalau sarannya kemarin melakukan sarannya kemarin dari dulu memang seperti itu. Harus diperbarui. Kalau kita punya mandi kemarin setahun baru kita ganti. Itu pun kemarin kalau ada mahasiswa ya Pak, mahasiswa yang ganti bulan ini itu memang ada keinginan seperti itu. Kita tahu momen tahun ini, bulan ini momennya apa? Seperti hari bumi kemarin itu ya. Di Madinah itu Yosunan Bumi ya. Agustus setelah itu merdeka pahlawan isi tentang itu disesuaikan. Jadi kalau anak-anak situ yang baru, kalau itu sama. Iya. Sama sebetulnya yang di kelas saya pun juga kurang ini dalam memperbarui karya-karya yang dari Indonesia. Kemudian lingkungan sosial afektif yang diterang. Diterang di sini seorang yang memang punya kemampuan berasa tinggi. Yang seperti apa lingkungan sosial? Di sini sosial berkaitan dengan warga. Kemudian yang kedua pengembangan lingkungan. Seperti apa ya? Peran warga sekolah. Warga sekolah itu dulu saya pikir warga sekolah itu warga yang ada di sekitar sekolah. Ternyata warga sekolah kita itu warga sekolah. Jadi peran kita memberikan teladan yang interaksi positif, teladan interaksi positif. Bukan hanya berinteraksi, tapi ini ada bahasanya positif. Jadi, mulai dari penampilan, mulai dari cara kita berkomunikasi, dibaca. Anak-anak itu sebetulnya literat betul. Salah satu contoh dulu ketika saya SD, saya itu ingat betul yang diucapkan oleh almarhum Pak ketika tidak mengerjakan tugas dipanggil ke depan, boleh kerja boleh. Bapak tak duduk berdasar. Saya ingat betul itu. Ternyata anak-anak juga seperti itu, menghidupkan gaya kita ketika tidak ada orang. Coba nanti mungkin bisa dilihat secara sunyi-sunyi, ya kan? Gayanya Pak Arif itu seperti apa, Bu Fendi seperti apa, Pak Fendi seperti apa. Pasti itu ada. Makanya kemarin disampaikan ketika pelatihan itu berikan sebaik-baiknya. Kita mulai dari penyampaian kita. Makanya ada batasan di sini interaksi positif. Menumbuhkan rasa aman dan dihargai. Rasa aman. Anak-anak ini merasa aman dan dihargai. Merasa dihargai dan dihargai. Seperti apa rasa aman? Ya, anak-anak tidak terancam. Ketika masuk anak-anak tidak terancam. Ini harus kita bantu. Memang agak sulit ya. Saya sendiri kadang kalau sudah emosi naik sudah lepas-lepas. Dan bagaimana anak-anak itu merasa dihargai? Karena anak-anak ketika kita bahagia
harusnya. Tapi nanti kalau kabar lagi ini ditambahin. Oh, ngerjakannya ini sudah betul, langkah-langkahnya sudah betul, kamu kurang teliti aja, makanya ini 1+3 bisa 5. Kurang teliti aja, sudah betul langkahnya, prosesnya sudah betul. Nah itu, dihargai. Apapun hasil karya Anda itu dihargai. Nah kalau ada masalah dihargai itu biasanya ada rasa senang. Kalau sudah senang gampang sekali kita memberikan harga. Kemudian menjadi kemitraan dengan orang tua. Nah ini yang saya sering sekali ketika kita ada masalah dengan siswa, bukan hanya sekedar kita ngobrol dengan pengajar, tetapi dengan orang tua juga. Orang tua butuh kedekatan kita dengan orang tua untuk mengontrol ketika siswa itu. Kemudian mengembangkan lingkungan, pengakuan capaian literasi. Nah, ini kan kita gampang sekali melihat oh ini anak sudah mulai memahami. Penghargaan sikap dan kepala kita berikan kepada tadi. Kemudian kegiatan perayaan bernuansa literasi. Jadi ketika kita ada kegiatan apapun, kita selipkan literasi. Jadi apa? Aksesoris mungkin bagaimana mengundang anak itu untuk berliterasi. Nah, lingkungan akademik yang literasi. Jadi mulai dari persiapan, memilih buku dan menyiapkan pertanyaan. Jadi ketika kita mau bercerita kepada anak, pilih aja buku. Kira-kira nanti saya akan tanya apa untuk memancing anak itu memahami. Buku pancingan. Kemudian sebelum membaca, memorientasi tadi ke buku. Maksudnya sebelum membaca, saat membaca. Pertanyaan apa sebelum membaca yang bisa kita sampaikan kepada anak? Misal apa namanya? Mato. Di situ ada mato si pohon matoa. Ini mungkin aneh di sini si pohon matoa. Kalau di Papua ini sudah terkenal pohon matoa. Jadi kalau kita mau bercerita, kita bisa memberikan pertanyaan di awal. Kira-kira nanti ceritanya tentang apa? Ada yang jawab? Oh itu tentang pohon matoa. Jadi sebelum membaca kita pertanyaan mati. Kalau katanya kita sekarang mungkin ketika PBG ada pertanyaan mati gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan untuk memotivasi siswa, mancing siswa. Saat membaca, ketika kita membaca, berhenti sejenak, tanyakan apa yang sudah kita ceritakan. Dan setelah membaca, ini menimbulkan pengalaman setelah membaca. Jadi gimana tadi ceritanya? Seperti apa ceritanya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kita sampaikan kepada siswa. Next. Nah, strategi membacanya ini. Membacanya itu kita membaca dengan siswa. Bagaimana kita seperti tadi melakukan pemodelan, bercerita menggunakan minimalnya seperti apa, gerakan tubuh kita. Nah ini untuk persiapan seperti dari buku, tujuannya apa buku ini kita bacakan kepada siswa. Ada sebelum, ada saat, ada setelah pesan strategi membacanya ini, membaca di depan siswa. Lanjut. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Nah, ketika kita sudah memberikan hal-hal yang literasi kepada lingkungan, kita perlu adanya evaluasi lingkungan saat ini, yang mana memeriksa aspek fisik, sosial afektif, dan akademik. Jadi kita harus lakukan. Yang kedua, buat rancangan peningkatan. Jadi ada tahapannya, jangan hanya itu saja. Jadi harus berkembang. Kemudian diangkat seluruh warga sekolah, mulai dari guru, siapapun warga sekolah, siswa, wali murid itu termasuk warga sekolah. Dan yang terakhir mengevaluasi dan meningkatkan. Jadi memantau perkembangan dan melakukan penyesuaian. Jadi tidak hanya kita membelajarkan pemahaman saja, tapi di situ harus ada peningkatan. Kemudian yang berikutnya pembelajaran dan asesmen yang menggunakan literasi. Nah, ini
yang memakan asesisme. Jadi anggapannya kita itu dalam berliterasi segala kegiatan kita merupakan literasi. Lanjut dulu. Nah, pentingnya literasi dalam pelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semua mata pelajaran bisa dikaitkan dengan literasi. Semua, karena literasi itu proses memahami, mulai dari IPA, IPS, matematika, seperti yang saya sampaikan. Nah, strateginya ada teks multimodal, kemudian tadi pertanyaan semantik dan diskusi aktif. Ketika kita belajar kelompok, gimana caranya supaya aktif dan menulis refleksi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah rasakan, senang atau tidak, merefleksikan. Lanjut ya, sudah. Nah, ini bagaimana sih strategi menyampaikan pertanyaan semantik? Jadi kita harus tahu tujuan yang ingin kita sampaikan di pelajaran apapun itu. Jadi kita harus berusaha memberikan pertanyaan di awal terkait dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi mulai memprediksikan kira-kira apa ini, isinya nanti apa. Nah, selama membaca, membuat koneksi itu coba sedikit apa yang ada dalam cerita ini itu di dalam selama membaca. Kemudian setelah membaca refleksi dan refleksi tadi. Dan refleksi itu menanyakan kembali. Mungkin ada anak yang menemukan inti dari cerita itu apa? Gitu. Next. Contoh pertanyaan tadi sebelum baca. Dari judul buku, apa yang kamu pikir akan terjadi dalam cerita ini? Seperti tadi, contoh misalkan judulnya Manto si pohon manto. Kira-kira nanti apa ya dari gambar ini? Oh, tentang pohon. Oh, ini tentang pohon. Karena ini masih revisi. Kemudian setelah membaca, mengapa Keke berpikir suluh beringin mirip meteran kain? Nah, ini contoh bacaan apa kemarin itu? Meteran ya. Jadi anak ini di dalam cerita sulur Keke berpikir suluh beringin mirip meteran ini ceritanya sekilas begini. Jadi ada anak membawa meteran untuk mengukur sesuatu. Ketika di perjalanan, anak ini meterannya jatuh. Nah, lalu dia berpikir apa ya selain itu yang bisa aku mengukur. Ternyata dia ada sumbernya begini, akarnya begini untuk mengukur sesuatu. Diambillah, kemudian untuk mengukur besarnya kayu didirikan. Oh, tidak bisa. Ketika sampai di rumah baru disuruh. Nah, ini namanya kemampuan mengolah. Anak itu mempunyai ide ketika tidak ada alat yang sudah dibawakan. Kemudian setelah membaca bagaimana cara Elis menanam wortel berbeda dari yang kamu ketahui. Ini tanam wortel. Ternyata wortel itu tidak harus di sawah tanamnya, di rumah pun juga bisa. Dia berpikir keras. Nah, cerita dalam wortel itu jadi ada keluarga memasaknya itu di situ harus sayur terus ya Pak, harus ada sayur. Nah, ketika itu sayur wortel ini sedikit karena di pasar tadi belum ramai. Nah, dia berpikir bagaimana caranya supaya wortel ini selalu ada. Berpikirlah dia membeli bibit wortel, ditanam sendiri. Awalnya ditanam di dalam rumah. Kalau ditanam di dalam rumah, nanti rumahnya sesak. Berpikirlah dia. Karena tanam di luar itu sudah tidak kebagian dengan tikus, sudah apa lagi yang burung dimakan. Taruh di dalam jalan, ternyata aman, tapi sesak, tidak dapat sinar matahari. Maka ada yang berpikiran, oh taruh di luar rumah, biar gunanya pakai kopi. Berpikir seperti itu, mempunyai ide seperti itu.
juga kalau kita datang ke suatu kantor di situ ada dialog, kita bisa membacanya. Contoh penggunaannya adalah setelah membaca dua wortel dapat membuat diagram alur untuk mengembangkan siklus hidup wortel. Dan dari situ kita belajar bagaimana budidaya wortel. Lanjut. Nah, ini sama dengan tadi asesmen memakan literasi, ada evaluasi, analisis, pemahaman, dan pengetahuan. Maksudnya pengetahuan di sini mengingat fakta dan informasi yang kita dapatkan. Lanjut. Nah, asesmen awal literasi. Oke, di sini ada keterampilan yang diakses. Jadi metode asesmennya menggunakan observasi. Observasi itu langsung melihat, kemudian menilai kinerja dan jawab data, menanyakan ini. Dan hasilnya pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Kalau kemarin di PPG itu pembelajaran apa itu Pak? Yang beda-beda itu kelompoknya. Pembelajaran apa itu Pak? Jadi disesuaikan dengan kemampuan anak di kelompoknya, ya. Nah, jadi seperti itu lah. Lanjut. Asesmen formatif untuk literasi. Apa itu? Nah, di sini ada portofolio, ada umpan balik, ada konferensi diskusi, maksudnya diskusi konferensi diskusi, ada portofolio kumpulan karya, jadi karyanya bisa dikumpulkan, kemudian umpan balik saling memberikan komentar yang konstruktif. Kalau sumatif, asesmen sumatif literasi itu tes pemahaman. Ada juga presentasikan secara lisan, jadi kita kembali di kelas, di kelas. Kemudian tugas menulis itu misalkan membuat laporan. Kemudian yang terakhir proyek multimedia, siswa membuat video. Dibuat video, proyeknya nanti dilihat videonya sesuai nggak dengan apa yang disampaikan atau dituliskan oleh guru. Next. Nah, pemanfaatan AKM kelas 5 ya, di KMM. Ada kan di KMM itu ya. Kita sebetulnya juga berliterasi sudah melalui KMM. Belajar mandiri, kemudian mengikuti pengembangan diri, latihan, pembelajaran yang asasnya dan terintegrasi. Jadi kalau di sini mungkin masih apa ya, secara informatika, secara alat mungkin masih belum. Itu merancang pembelajaran yang terintegrasi dengan asesmen. Jadi memberikan soal melalui perangkat, nanti nilainya langsung otomatis seperti kalau mengikuti ujiannya jadi. Nah, itu ada sekarang. Karena di sini berdasarkan perangkat nggak bisa. Ulangan nanti soalnya kita share, tinggal klik nanti lihat soal, tidak langsung verifikasi nggak bisa masih manual saja. Oke, refleksi yang kita lanjut. Jadi perlunya refleksi itu ketika kita melakukan suatu kegiatan, refleksi wajib karena itu merupakan evaluasi secara rutin. Kemudian kolaborasi dengan sesama guru, pengembangan profesional ini mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait literasi dan inovasi dan inovasi berkelanjutan. Kita terus membuat sistem ataupun cara bagaimana siswa itu supaya lebih semangat atau motivasi lagi dalam berliterasi. Nah, ini akan disampaikan literasi inovasinya oleh Pak Hendis. Untuk literasi cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian numerasi, penguatan numerasi dan pola pikir berkembang. Di sini
numerasi sangat penting untuk anak peserta didik. Karena apa? Numerasi dan pola pikir berkembang. Kita akan membahas konsep numerasi, pola pikir berkembang dalam numerasi serta lingkungan belajar yang sebelumnya. Peserta presentasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kemampuan guru dalam mengembangkan numerasi siswa secara efektif. Konsep numerasi. Numerasi adalah kemampuan menggunakan matematika untuk menyampaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan penerapan konsep matematika dalam konteks nyata, bukan hanya sekedar berhitung. Numerasi mencakup berbagai aspek seperti bilangan, geometri, aljabar, dan pengetahuan data. Penting untuk memahami bahwa numerasi berbeda dengan matematika murni. Numerasi berfokus pada aplikasi praktis matematika dalam situasi sehari-hari, sementara matematika lebih luas cakupannya. Di sini cakupan numerasi cakup bilangan, geometri, aljabar, dan pengolahan data. Yang kedua kalinya fokus. Di sini fokus itu aplikasi praktis matematika dalam kehidupan sehari-hari. Namun berbeda dengan matematika murni yang lebih luas cakupannya. Miskonsepsi numerasi. Beberapa miskonsepsi umumnya tentang numerasi perlu diluruskan. Kenapa? Karena hanya berhitung. Numerasi bukan sekedar berhitung. Namun di sana numerasi itu melibatkan penerapan konsep matematika dalam konteks yang nyata. Jadi real, anak-anak itu diajarkan secara real, secara nyata. Yang kedua kalinya hanya untuk matematikawan. Numerasi penting untuk kehidupan semua dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun anak itu masih kecil, kelas 1, fase C, fase A, itu sangat penting. Karena apa? Di sana anak-anak itu diajarkan untuk berhitung secara langsung maupun tidak langsung. Sama dengan matematika. Numerasi fokus pada aplikasi praktis, sementara matematika lebih luas cakupannya. Contoh, hanya soal-soal hot. Numerasi mencakup berbagai tingkat kognitif, tidak hanya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Baik, selanjutnya. Di sini model numerasi abad 21. Model numerasi abad 21 itu yang didapatkan dari Dix mencakup beberapa dimensi penting. Contohnya satu, pengetahuan matematika. Pengetahuan matematika di sini konsepnya keterampilan dan strategi pemecahan masalah. Jadi anak-anak itu dituntut bisa memecahkan masalah maupun bisa membuat strategi secara kompleks. Disposisi, sikap positif dan kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah. Jadi tugas seorang guru di sini membimbing anak itu untuk dapat percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Konteks, penerapan dalam berbagai situasi kehidupan yang nyata. Alatnya itu bisa menggunakan alat fisik, representasi dan digital yang tepat. Di era sekarang, alat itu bukan hanya seperti alat yang manual saja. Sekarang bisa seperti alat-alat komunikasi seperti itu, mengikuti abad ke-21. Pola pikir berkembang dalam numerasi. Pola pikir berkembang dalam numerasi adalah keyakinan bahwa kemampuan numerasi seorang dapat ditingkatkan melalui usahanya, strategi yang baik, dan dukungan dari orang lain. Karena dukungan dari orang lain itu sangat penting bagi anak untuk meningkatkan numerasi dan sangat penting untuk membuat kepercayaan diri anak itu. Ini berbeda dengan pola pikir kita menganggap kemampuan numerasi sebagai bakat bawaan yang tidak dapat diubah. Karena pola pikir berkembang melihat tantangan sebagai kesempatan belajar, berusaha keras, menghadapi kesulitan, dan
dilandasi oleh keberhasilan orang lain. Pola berpikir tetap menghindari tantangan karena takut gagal, mudah menyerah saat menghadapi hambatan, mengabaikan kritik yang membangun, dan merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Ini pola pikir yang harus diubah, karena pola pikir ini dapat membunuh karakter siswa itu sendiri. Karakteristik pola pikir berkembang dalam numerasi. Siswa dalam pola pikir berkembang dalam numerasi membutuhkan karakteristik berikut: satu, keterbukaan terhadap tantangan. Jadi anak itu dalam melihat sulit sebagai kesempatan untuk berkembang. Yang kedua, pembelajaran dari kesalahan. Jadi peserta didik itu bisa belajar dari kesalahan dia sendiri. Jadi untuk kedepannya bisa mencari atau mengubah metode strateginya sendiri. Yang ketiga, kegunaan. Jadi anak-anak itu bisa diajarkan untuk rajin, refleksi dan perbaikan, aktif mencari cara untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Lingkungan belajar yang dapat mendukung pola pikir berkembang. Di sini mencakup lingkungan belajar yang mendukung pola pikir berkembang dalam numerasi, melibatkan beberapa aspek. Satu, lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini sangat berperan aktif dalam mendukung pola pikir berkembang. Yang kedua, lingkungan emosional. Lingkungan emosional ini sangat berperan penting bagi pola pikir berkembang, karena dari emosional siswa itu bisa dengan mudah memahami apa yang guru jelaskan. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial interaksi positif antara guru dan siswa. Jadi pendekatan guru dan siswa itu harus saling sejalan. Yang keempat, lingkungan intelektual. Tugas yang menentang dalam melibatkan pemikiran kritis. Lingkungan sosial yang mendukung numerasi. Lingkungan sosial yang mendukung numerasi ini sangat penting mengembangkan pola pikir berkembang dalam numerasi. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Satu, kolaborasi, yaitu mendorong kerja kelompok dan diskusi dalam memecahkan masalah numerasi. Yang kedua, modeling. Jadi guru itu menunjukkan pola pikir berkembang dalam menghadapi tantangan numerasi. Yang ketiga, umpan balik konstruktif. Jadi memberikan umpan balik yang berfokus pada proses yang bukan hanya hasil. Jadi proses itu sangat penting. Hasil itu bisa kita alhamdulillah. Yang penting fokuskan pada proses dulu. Yang keempat, apresiasi usaha. Merayakan usaha dan berkembang siswa bukan hanya pencapaian akhir. Lingkungan emosional yang mendukung numerasi. Menciptakan lingkungan emosional yang aman dan mendukung adalah kunci untuk menumbuhkan pola pikir berkembang dalam numerasi. Ini beberapa strategi yang berikut ini. Satu, normalisasi kesalahan, yaitu menjadikan kesalahan sebagai bagian norma dari pembelajaran. Yang kedua, selebrasi kemajuan, merayakan setiap langkah kemajuan, bukan hanya hasil akhir. Yang ketiga, dukungan emosional. Dukungan emosional ini sangat memberikan dorongan dan empati pada siswa saat menghadapi kesulitan. Yang keempat, ruang aman. Ruang aman ini sangat
pembelajaran untuk mendukung pola pikir berkembang. 1. Pertanyaan terbuka. Jadi seorang guru itu mengajukan pertanyaan yang mendorong pemikiran mendalam, yang bisa dikatakan nama lainnya pertanyaan tematik. Yang kedua, waktu berpikir. Waktu berpikir ini memberikan waktu yang cukup untuk siswa merenungkan masalah. Jadi siswa itu dapat bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan strateginya dia sendiri. Yang ketiga, multipresentasi, yaitu menggunakan berbagai jalan untuk mempresentasikan konsep matematika. Yang keempat, refleksi. Refleksi ini mendorong siswa untuk merefleksikan proses belajar mereka. Asesmen yang mendukung pola pikir berkembang, yaitu 1. Asesmen formatif. Asesmen formatif ini memberikan umpan balik reguler untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan. Yang kedua, asesmen berbasis kinerja. Asesmen ini menggunakan tugas otentik yang menceritakan aplikasi numerasi dalam kehidupan yang nyata. Yang ketiga, self assessment. Self assessment ini mendorong siswa untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Yang keempat, umpan balik spesifik, yaitu memberikan umpan balik yang berfokus pada proses dan strategi, bukan hanya hasil akhir. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, mengembangkan pola pikir berkembang dalam numerasi adalah proses berkelanjutan dan membutuhkan usaha dari semua pihak, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan numerasi yang kuat dan sikap positif terhadap matematika. Contohnya 1, refleksi, evaluasi praktek mengajar saat ini. Yang kedua, implementasi, terapkan strategi baru secara bertahap. Artinya, seorang guru itu memberikan strategi baru di mana siswa itu jika tidak bisa dengan strategi yang lama, seorang guru itu harus mencari strategi yang baru. Dan ketiga, kolaborasi, berbagai pengalaman dan rekan guru. Jadi sama guru itu saling berbagi pengalaman dalam proses mengajar, proses mencari masalah, mencarikan solusi dalam masalah. Yang keempat, pengembangan, terus belajar mengembangkan diri. Jadi seorang guru itu harus terus belajar dalam mengembangkan diri agar siswa itu dapat mudah mengerti dalam sesuatu hal. Pembelajaran dan asesmen yang menguatkan operasi dalam kurikulum merdeka. Selanjutnya, strategi pembelajaran penguatan numerasi. Di sini konteks atletik, gunakan situasi kehidupan nyata yang relevan dengan peserta didik. Yang kedua, pernyataan pemantik. Pertanyaan pemantik, ajukan pertanyaan yang mendorong berpikir kritis dan analisis. Jadi dalam proses pembelajaran itu usahakan sebelum pembelajaran kita mengajukan pertanyaan pemantik agar siswa itu bisa berpikir secara kritis dan analisis. Jadi anak-anak itu bisa memahami dulu apa yang akan kita ajarkan. Yang ketiga, integrasi lintas novel. Terapkan numerasi dalam berbagai mata pelajaran non-matematika. Contohnya, anak-anak itu diberikan seperti hitungan membeli barang atau apapun itu. Yang keempat, pemanfaatan BBB. BBB ini buku belajar berbentuk yang diberikan pada setiap lembaga. Salah satunya contoh pembelajaran topeng buatan kakek. Konteksnya itu buku topeng buatan kakek tentang 6 jenis topeng tradisional. Aktivitas peserta didik memilih 20 topeng untuk pesanan Pak Joko. Numerasinya
Di sana siswa itu dapat menghitung, membandingkan jumlah dan mengurangi bilangan. Dalam pelajaran ini, peserta didik menggunakan keterampilan numerasi untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Mereka menerapkan konsep bilangan, pengurutan, dan pengurangan bilangan sambil belajar tentang topeng tradisional. Pertanyaan tematik dalam pembelajaran. 1. Menganalisis pilihan. Apakah ada jenis topeng yang tidak dipilih? Mengapa? Yang kedua, membandingkan jumlah. Jadi di sana itu topeng siswa itu ditanyakan topeng mana yang paling banyak atau sedikit dipilih. Jadi anak-anak itu dapat berpikir secara kritis di sana. Yang ketiga, mengurangi bilangan. Contohnya, berapa pasang angka untuk mengurangi bilangan 9. Yang keempat, penerapan teks. Di sini pernahkah kamu mengalami situasi serupa? Coba ceritakan. Jadi anak itu bisa menceritakan apa pengalamannya yang pernah dia alami dan bisa dikatakan mirip atau serupa. Pertanyaan tematik ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, menganalisis data, dan menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi. Guru dapat mengadaptasi pernyataan sesuai dengan konteks dan tujuan pembelajaran. Perbincangan orasi di kelas. Di kelas itu diskusi tentang perbandingan nutrisi dalam makanan. Jadi kita itu bisa bertanya di sana, berapakah nutrisi yang dapat diserap dari makanan ini, seperti itu contohnya. Kalau di luar kelas, contohnya itu berbicara tentang pembagian coklat di kantin atau pemberian barang-barang atau yang lainnya. Kalau di rumah, orang tua dan anak membahas perubahan tinggi badan. Perbincangan numerasi adalah aktivitas diskusi tentang numerasi yang dapat dilakukan di berbagai tempat. Ini membantu peserta didik menerapkan keterampilan numerasi dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat pemahaman mereka. Numerasi lintas mata pembelajaran. Numerasi itu bukan hanya di matematika saja, namun di seni budaya ada. Contohnya menghitung badan, menghitung bahan untuk membuat hiasan kepala model-model. Secara lipas, menganalisis data kependudukan dan peta. Secara bahasa, menginterpretasi data dalam teks informatif. Numerasi dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran. Ini sangat membantu peserta didik melihat relevansi matematika dalam berbagai konteks dan memperkuat pemahaman mereka tentang konsep numerasi. Ini contoh numerasi dalam seni budaya. Konteksnya membuat hiasan kepala model-model dari buku bacaan penutu. Aktivitas peserta didik menghitung mengukur bahan yang diperlukan. Numerasinya menghitung panjang kertas kap, mengukur lidi, estimasi bahan. Orientasi kritis membandingkan efisiensi menggunakan bahan antar kelompok. Dalam pembelajaran ini peserta didik menerapkan keterampilan numerasi sambil belajar tentang seni tradisional. Mereka menggunakan pengukuran estimasi dan perbandingan dalam konteks pembuatan karya seni. Asesmen dalam pembelajaran numerasi. 1. Asesmen formatif, yaitu memantau kemajuan dan memberikan umpan balik berkelanjutan. Yang kedua, asesmen sumatif, yang ini menilai pencapaian tujuan pembelajaran di akhir unit. Yang ketiga, asesmen awal atau diagnostik, mengidentifikasi pengetahuan awal dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, asesmen non-kognitif, yaitu menilai aspek sosial, emosional, dan disposisi terhadap numerasi. Asesmen yang efektif membantu guru
yang menyesuaikan pembelajaran. Kombinasi berbagai jenis asesmen memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan peserta didik. Prinsip asesmen yang baik: satu, valid, yakni mengukur apa seharusnya yang diukur. Yang kedua, reliable, yakni konsisten dalam berbagai kondisi, jadi tetap pada satu tujuan itu. Adil, adil ini bisa dikatakan tidak merugikan kelompok tertentu. Yang keempat, fleksibel, fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik. Otentik, yakni mencerminkan kemampuan sebenarnya. Asesmen yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip untuk memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat tentang kemampuan numerasi peserta didik. Prinsip-prinsip ini memastikan asesmennya adil dan bermakna. Ini contoh asesmen formatif numerasi. Satu, observasi, yakni mengamati peserta didik saat menyelesaikan tugas numerasi. Yang kedua, kuisikan, yaitu memberikan pertanyaan numerasi terkait materi yang baru dipelajari. Yang ketiga, proyek kelompok, yaitu menilai kemampuan numerasi dalam konteks kolaboratif. Asesmen ini membantu guru untuk memahami perkembangan keterampilan numerasi peserta didik secara berkelanjutan. Asesmen sumatif, contoh berbasis buku Gajah Bermutu. Satu, pemahaman, yaitu hitungan kekurangan topeng yang belum terselesaikan dari pesanan Pak Joko. Jadi di sana anak-anak itu bisa menghitung berapa pesanan yang masih belum terbuat. Yang kedua, penerapan. Penerapan itu tentukan jumlah topeng Dwi serta taji yang diberi Pak Joko. Yang ketiga, penalaran. Analisis topeng mana saja yang diberi Pak Joko dalam jumlah yang sama. Asesmen sumatif mengukur pemahaman peserta didik terhadap konsep numerasi yang telah dipelajari. Soal-soal ini menunjukkan menggunakan konteks dari buku Gajah Bermutu, yaitu topeng dua kakek dan menilai berbagai tingkat kognitif untuk siswa. Asesmen non-kognitif, contoh implementasi, pemilihan emotikon, yaitu peserta didik memilih emotikon yang mewakili persamaan terhadap pembelajaran numerasi. Yang kedua, penilaian diri. Penilaian diri ini peserta didik menilai kepercayaan diri mereka dalam menerapkan keterampilan numerasi. Yang ketiga, observasi guru. Guru mengamati disposisi peserta didik saat mengerjakan tugas numerasi kelompok. Asesmen non-kognitif membantu memahami sikap dan disposisi peserta didik terhadap numerasi. Ini penting untuk mengembangkan pola pikir positif dan motivasi dalam pembelajaran numerasi. Langkah-langkah menyusun asesmen, yaitu satu, tentukan tujuannya. Jadi pertama itu kita menentukan tujuan pelajarannya. Yang kedua, pilih metodenya. Jadi kita itu memilih metode untuk mempelajarkan numerasi. Yang ketiga, kembangkan instrumen, yaitu membuat soal atau rudik yang sesuai. Yang keempat, uji coba. Uji coba ini pastikan fleksibilitas dan reliabilitas instrumen. Yang kelima, implementasi. Lakukan asesmen dan analisis hasil. Penyusunan asesmen yang baik memerlukan perencanaan yang cermat. Langkah-langkah ini memastikan bahwa asesmen yang dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memberikan informasi yang bermakna tentang kemampuan numerasi peserta didik. Di sini kesimpulan dan langkah selanjutnya. Satu, integrasi numerasi. Terapkan strategi pembelajaran numerasi dalam berbagai mata pelajaran. Yang kedua, asesmen berkesinambungan. Lakukan asesmen formatif dan sumatif secara rutin. Yang ketiga, refleksi dan perbaikan. Di sini evaluasi
Penguatan numerasi dalam kurikulum merdeka memerlukan komitmen dan kreativitas dari para pendidik dengan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan asesmen yang tepat. Kita dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan numerasi yang kuat untuk menghadapi tantangan abad 21. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang mengenai numerasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin itu perlu tambahan catatan sedikit kaitannya dengan numerasi. Numerasi itu kan biasanya terkait dengan apa ya? Angka, mengikut saja. Jadi mungkin hanya matematika gitu yang ada numerasinya. Padahal tidak. Jadi numerasi ini terkait dengan pemecahan masalah. Jadi suatu konsep bagaimana permasalahan itu terpecahkan. Dan ini bukan hanya pada matematika saja. Banyak hal yang perlu kita kaitkan dengan numerasi. Apalagi dalam kehidupan yang nyata, numerasi banget. Jadi selalu berkaitan dengan numerasi. Perhitungan semuanya menggunakan numerasi. Nah, ini sekarang lakukan dengan bagaimana menerapkan numerasi ini dalam segi sekolah sehingga anak-anak itu dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Jadi bukan hanya numerasi yang dari perhitungan tidak, tapi lebih ke arah pemecahan permasalahan. Seperti itu. Kemudian tadi kami ceritakan Pak Saiful tentang topeng apa yang tadi? Topeng buatan kakek. Itu buku topeng buatan kakek. Jadi bagaimana banyak hal di dalam buku topeng buatan kakek ini menyebutkan numerasinya. Misalnya di situ mulai dari memilah-milah, kemudian menghitung, kemudian berapa yang terjual, itu masuk pada numerasi. Dan di dalam numerasi itu ada literasi. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar di matematika saja, jadi numerasi itu di berbagai mata pelajaran. Seperti itu. Mungkin itu. Apabila dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait literasi numerasi, sedikit waktu. Ini Pak, saya penerapannya untuk edisi ya itu, untuk numerasinya. Ini sangat apa ya? Memungkinkan mereka itu paham benar tentang apa yang mereka itu pahami, terus mereka menerapkannya, sampai pun juga nanti ada hasil dan penganalisisnya. Misalkan satu contoh kayak belajar matematika di sini ya, matematika. Tak hanya di matematika saja kan, di matematika dulu. Disajikan sebuah soal, sebuah soal pemecahan terkait dengan pembelajaran sehari-hari. Dia kan belajar. Mereka itu kesulitan. Terima kasih. Ini kan bagaimana memainkan numerasi dan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang butuh pembiasaan dimulai dari hal sederhana yang mana hal itu awal kita memberikan seperti itu harus yang sederhana. Artinya kira-kira mengatasi permasalahan dengan cara mereka, tapi dengan bimbingan kita. Contoh, tidak harus 10 itu didapat dari teman-teman ini. Anak-anak itu punya cara lain untuk menghadapi masalah. Jadi jangan diplot atau jangan dibuat aturan bahwa 10 itu 5 kali. Jadi mungkin anak mencari kalau 9 masalah 5 4 atau 6. Artinya apa? Suatu permasalahan itu banyak cara penyelesaiannya. Kadang tidak terpikirkan oleh kita.
sederhana yang sekiranya anak memperoleh, nanti pasti bisa diungkapkan. Dari terkait dengan literasi dan numerasi seperti itu. Oke, ada lagi? Kalau memang sudah tidak ada, itu tidak beda jauh dengan apa yang kami dapatkan ketika pelatihan. Mungkin kita bisa lanjutkan obrolan ini di lain kesempatan. Obrolan ini, terima kasih. Kami sampaikan. Enggak, mading. Oke, mungkin bisa dikasih waktu. Oke. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum